bersama aku Esti di sesi review buku Toko Buku Pustaka Hidayah. Aku kembali lagi nih setelah minggu kemarin aku udah nge-review sebuah novel. Sekarang aku juga mau nge-review lagi sebuah novel, tapi ini agak beda. Sama-sama bergenre romance, tapi ini berasal dari negeri barat. Oh iya guys, kalian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Aku gak akan bosen-bosen ngingetin kalian buat selalu jaga kebersihan, cuci tangan, terus kemudian pakai hand sanitizer, pakai masker, terus makan makanan yang bergizi, terus minum air putih yang cukup sama istirahat yang cukup. Stay healthy ya teman-teman. Untuk kali ini aku mau review sebuah novel yang berjudul Romeo dan Juliet. Bagus kan? Bagus lah. Ini penerbitnya sama kayak yang buku yang aku review kemarin, buku bijak. Covernya kayak gini guys, warna-warna agak gelap ya, tapi bagus. Perpaduan antara pink agak orange gitu, sama biru navy. Ini diterbitkan oleh Buku Bijak tahun 2020. Halamannya sekitar 166 halaman. Terus sampulnya ini soft cover. Kertasnya sendiri itu book paper kayak gini. Dan buku ini, seperti yang kalian tahu pasti ya, ini tuh dikarang oleh seorang penyair besar dari Eropa yang bernama William Shakespeare. Aku yakin sebagian besar daripada kalian udah pernah membaca atau mendengar cerita tentang Romeo dan Juliet ini. Karena cerita Romeo dan Juliet ini merupakan salah satu cerita yang paling banyak diangkat di panggung-panggung drama seluruh dunia. Dan juga karena ini merupakan karangan William Shakespeare yang merupakan sastrawan Eropa yang sangat terkenal dan melegenda sampai sekarang ya. Langsung aja ke inti bukunya. Jadi cerita Romeo dan Juliet ini berasal dari negara Eropa, tepatnya di kota Verona. Nah, di kota Verona ini terdapat dua keluarga yang saling bermusuhan, yaitu keluarga Montague dan keluarga Capulet. Latar belakang dari pertikaian mereka ini sebenarnya hanya masalah harga diri ya. Tapi tidak diceritakan secara gamblang masalah seperti apa sih jelasnya mengapa kedua keluarga ini saling bermusuhan. Romeo ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang tampan dan berkarisma sehingga dia disenangi banyak gadis-gadis cantik. Tapi di antara banyak gadis itu, dia hanya menyukai satu orang gadis bernama Rosalind. Rosalind ini berasal dari keluarga Capulet. Nah, pada suatu hari, keluarga Capulet ini mengadakan suatu pesta seperti kebiasaan bangsawan Eropa zaman dulu ya. Mereka mengadakan pesta atau perjamuan makan yang tentu saja keluarga Montague ini sebenarnya tidak diundang. Tapi karena Romeo ini karakternya agak bad boy ya, jadi Romeo ini datanglah ke pesta keluarga Capulet. Dia nyari-nyari Rosalind. Tapi di sana Rosalind tetap nyuekin si Romeo gitu, karena si Rosalind ini kan nggak suka sama Romeo. Nah, di pesta tersebut adalah tempat di mana Romeo bertemu dengan seorang gadis cantik dari keluarga Capulet juga yang bernama Juliet. Tanpa disangka, Juliet ini membalas cintanya si Romeo dan mereka berhubungan gitu, mereka pacaran. Karena mereka berasal dari keluarga yang saling bermusuhan, maka hubungan mereka tentunya diam-diam ya. Tapi Romeo ini cukup gentle dan dia berusaha nyari cara gimana sih caranya aku bisa menikahi Juliet gitu. Akhirnya dia mendatangi seorang pastor bernama Pastor Lawrence untuk meminta nasihat dan untuk menikahkan dia dengan Juliet secara diam-diam. Akhirnya mereka menikah. Romeo itu menikah dengan Juliet yang disaksikan oleh Pastor Lawrence. Nah, kabar kebahagiaan itu akhirnya harus dinodai dengan salah satu peristiwa, yaitu terbunuhnya temannya Romeo oleh sepupunya si Juliet yang bernama Tybalt. Karena Romeo ini nggak terima ya sahabatnya dibunuh, pada akhirnya si Romeo ini baliklah balas dendam membunuh Tybalt. Ini tentunya akan menjadi permasalahan baru ya dari keluarga
Montague dan Capulet mereka semakin bermusuhan gitu, semakin saling gak suka. Dan pada akhirnya si ayah Juliet ini mencarikan Juliet seorang calon suami yang bernama Paris. Akhirnya Juliet ini akan dinikahkan oleh laki-laki yang bernama Paris ini. Dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Paris ini. Nah, si Juliet ini juga udah kayak putus asa banget gitu loh. Dia udah nikah sama Romeo, tapi dia dipaksa nikah lagi sama seorang laki-laki yang bernama Paris. Nah, akhirnya si Juliet ini mencari bantuan lagi ke Pastor Lawrence, dan Pastor Lawrence menyarankan atau ngasih rencana agar si Juliet ini meminum racun, kemudian nanti dia akan disimpan di sebuah peti besi, dan nanti Romeo akan datang menyelamatkan Juliet dan mereka kabur. Awalnya sih rencananya kayak gitu ya, tapi di hari pernikahan antara Paris dan Juliet itu si Juliet nggak benar-benar menenggak racun, dia hanya berpura-pura saja kan untuk menenggak racun. Kemudian kabar kematian Juliet, kabar hoax kematian Juliet ini sampai ke telinga si Romeo. Romeo langsung kaget kan, kenapa istriku bisa meninggal gitu, kenapa istriku senekat itu. Dan akhirnya Romeo mendatangi Juliet dan mengetahui kalau Juliet ini terlihat benar-benar sudah mati. Romeo tahu kalau istrinya mati, akhirnya dia memutuskan untuk menenggak racun yang sama yang ada di dekat tubuh istrinya gitu. Dan beberapa saat kemudian si Juliet ini bangun dan mendapati kalau si Romeo ini sudah meninggal. Dan dia memutuskan untuk bunuh diri juga dengan menghujamkan belati yang dibawa Romeo ke tubuhnya sendiri. Jadi dua-duanya ini meninggal, antara Romeo dan Juliet, hanya karena pertikaian dua keluarga yang berhubungan dengan harga diri masing-masing keluarga tersebut. Sekilas sebenarnya cerita Romeo dan Juliet ini mirip dengan cerita yang waktu itu aku bawain juga, Laila Majnun, tapi bedanya kalau Romeo Juliet ini berlatar tempat di Eropa, kalau ini berlatar tempat di Timur Tengah. Cerita Laila Majnun ini cenderung lebih tua ya ditemukannya, karena dia tuh kayak folklore gitu loh, folklore atau cerita rakyat yang udah dari mulut ke mulut itu dulunya udah ada gitu. Tapi kalau Romeo dan Juliet ini kan murni ya, dia karangan dari William Shakespeare. Sama-sama berakhir tragis, dua-duanya meninggal karena mempertahankan cinta. Tapi kalau di Romeo dan Juliet ini dia lebih ada kisah tragisnya juga yang ngebunuhin orang. Sebenarnya di sini juga ada sih, ada kayak peperangan antara Naufal dengan keluarganya Laila waktu itu, tapi nggak secara gamblang. Pembunuhannya itu diceritakan gitu. Kalau ini kan pembunuhan, kalau ini tuh lebih ke perang gitu. Menurut aku kedua buku ini sama-sama menarik ya. Kalau Romeo dan Juliet ini cenderung erat kaitannya dengan budaya Eropa, sedangkan kalau Laila Majnun ini lebih dekat ke budaya-budaya negara Arab gitu ya. Terus kalau Romeo Juliet ini kan karangan ini ya William Shakespeare, bukan dari kisah nyata. Sedangkan kalau Laila Majnun ini merupakan suatu cerita folklore atau cerita rakyat, urban legendnya masyarakat Arab dan sekitarnya gitu. Jadi mungkin ini juga bisa dikatakan kisah yang dulunya pernah ada, meskipun bukti-bukti keberadaan kisah Laila Majnun ini juga masih diragukan ya. Kalau Romeo dan Juliet, dia tuh lebih menang ke famous ya, karena kita dari kecil tuh pasti udah kenal banget sama kisah Romeo dan Juliet ini. Dongeng-dongeng yang kita baca atau kita dengar tentang Romeo dan Juliet itu udah banyak banget sejak kita kecil. Dan Romeo dan Juliet ini merupakan, yang seperti aku bilang di awal tadi, merupakan satu kisah yang paling banyak dipentaskan di panggung drama seluruh dunia dan diterjemahkan di berbagai bahasa di seluruh dunia. Kalau Laila Majnun ini, dengar kisahnya tuh aku malah baru-baru, kalau nggak salah aku tuh pas SMA. Jadi kalau ke famousan sebenarnya lebih famous yang Romeo dan Juliet. Oke, mungkin itu dulu ya review buku dari aku, review novel.
Dua-duanya ini recommended banget sih buat kalian yang pengen cari buku bertema cinta dan bisa banget dipetik pelajarannya. Ini tuh banyak banget ngajarin kita supaya kita mencintai itu sewajarnya aja. Terus mencintai itu harus kenal sama diri kita sendiri dulu. Terus mencintai jangan sampai melebihi cinta kita sama Tuhan gitu, karena itu bisa mencelakai diri kita sendiri gitu kan. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa buat kalian yang mau ngedapetin buku Laila Majnun, silahkan cek di marketplace kami. Terus jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar lebih bermanfaat. See you next time.